Sekalian yang saya hormati, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Jadi tetap kita stay at home di rumah, jangan terlalu banyak keluyuran supaya menghindarkan diri dari wabah penyakit. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dengan materi riset kualitatif dalam bidang marketing. Nah, yang perlu dipahami bahwa tarik ulur di dalam menentukan penggunaan riset kualitatif atau kuantitatif umumnya selalu menjadi perdebatan di dalam kegiatan riset khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Bahkan kita tidak bisa membendung perkembangan dalam bidang riset kualitatif karena di setiap kajian-kajian selalu menonjolkan masing-masing keunggulan-keunggulan di setiap penelitian itu. Tetapi saya berkesimpulan bahwa apapun bentuk penelitian yang kita lakukan, pada dasarnya tujuannya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Mau kualitatif, mau kuantitatif sama saja. Tergantung bagaimana kita menginterpretasi hasil yang kita temukan di dalam riset itu. Ya. Nah, sama seperti halnya saat kita berbicara tentang pengambilan keputusan antara menggunakan intuisi atau riset, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak perlu dikontradiksikan. Minta tolong dulu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi kedua jenis penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak perlu dipertentangkan. Namun yang perlu diperhatikan oleh periset adalah menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik riset yang kita lakukan. Mau kualitatif, mau kuantitatif, kita lihat tujuan penelitian itu apa sebenarnya. Ya, kalau melihat pengaruh, maka itu orientasinya adalah kuantitatif. Kalau melihat dampak, berarti itu orientasinya kualitatif. Jadi lihat saja bunyinya. Tujuan yang ingin kita capai itu apa? Tapi kalau Anda menggunakan misalnya dampak yang Anda ingin lihat, kemudian menggunakan kuantitatif, itu kekeliruan. Sebaliknya, pengaruh ini terhadap ini, menggunakan kualitatif, itu juga kekeliruan. Oke, jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita sebagai peneliti. Nah, pemilihan metode yang tepat akan lebih menjamin hasil riset yang lebih diandalkan. Nah, perbedaan kedua metode ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan, jenis, dan karakteristik riset. Seperti jenis pertanyaan yang diajukan, waktu pengerjaan, jenis analisa datanya, hingga penarikan kesimpulan hasil riset. Nah, kalau kita ingin melihat perbedaan secara jelas, ada beberapa parameter yang bisa kita lihat yang bisa membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi tujuan, metode kualitatif itu diagnosa masalah, penyaringan alternatif, dan penemuan konsep atau ide baru. Jadi kita melakukan diagnosa atau analisa-analisa masalah terkait dengan alternatif dan penemuan konsep atau ide baru. Sementara di dalam metode kuantitatif itu adalah bentuknya pengujian fakta pasar. Jadi pengujian fakta pasar, kemudian estimasi keterkaitan, korelasi atau hubungan, atau kita melakukan prediksi. Nah, itu dari sisi tujuan. Kemudian kita lihat dari yang kedua, dari jenis riset. Kalau dia kualitatif, umumnya penelitian yang dilakukan itu disebut dengan explanatory research. Nah, ini semua, jadi ada anakku semua, teman-teman semua, mahasiswa, ini lengkap ini di dalam buku ini. Yang saya mau kirimkan kalau sekiranya Anda setuju dengan tadi yang itu. Ya, saya kirimkan. Ini semua lengkap dalam buku, jadi tinggal ujian itu gampang.
Kemudian yang kuantitatif itu deskriptif. Jadi bentuk penelitiannya itu deskriptif, eksperimental, research. Jadi eksperimen-eksperimen, pengujian-pengujian, kemudian kita melakukan deskripsi. Sementara kalau kualitatif itu explanatory. Nah, kemudian dilihat dari sisi pertanyaan. Kalau dia metode kualitatif, pertanyaannya itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaannya dalam bentuk terbuka. Kemudian ada kecenderungan pertanyaannya itu tidak atau kurang terstruktur. Analisanya itu mendalam dengan teknik probing. Sementara kalau kuantitatif, bentuk pertanyaannya itu terstruktur. Makanya dia dalam bentuk kuesioner pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita menjawab dan ingin mengumpulkan data, maka pertanyaannya itu dibuat dalam bentuk kuesioner. Sementara kalau kualitatif itu tidak butuh. Jadi pertanyaannya itu terbuka, bebas. Apa yang muncul di pemikiran peneliti untuk ditanyakan, itu aja ditanyakan. Sementara kalau kuantitatif itu harus dibuat dalam bentuk kuesioner. Yang berikutnya, waktu pengerjaan riset. Kalau kualitatif, waktunya itu lebih pendek. Kenapa dia lebih pendek? Karena ketika kita melakukan wawancara bebas, kemudian kita sudah dapatkan informan 1 sampai 10, kemudian 10 sampai 15, dan jawaban itu kurang lebih sama semua, maka kita sudah bisa hentikan penelitiannya. Sudah di stop saja, kita tinggal menganalisa saja. Sementara kalau penelitian kuantitatif, itu waktunya lebih panjang. Karena yang pertama kita turun dulu di lapangan, survei awal, kemudian kita melakukan wawancara terstruktur, kuesioner, kemudian setelah dikumpulkan kuesionernya kita buat tabulasi data, setelah tabulasi data baru kita olah dalam bentuk data statistik, setelah data statistik baru diinterpretasi. Sementara kalau kualitatif, begitu kita mengumpulkan data informan dari lapangan, kita sudah menemukan dan jawabannya kurang lebih sama, langsung dianalisis. Tidak perlu lagi tabulasi. Langsung menganalisis. Jadi dia lebih pendek. Cuman saja kelemahannya itu peneliti harus memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, kelemahannya itu peneliti juga harus memiliki referensi yang banyak. Kalau pengetahuannya tidak luas, referensinya sedikit, setengah mati. Ya, jadi itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang berikutnya dilihat dari sisi keterwakilan. Jumlah sampel itu kecil kalau kualitatif. Sementara kalau kuantitatif harus besar. Paling tidak dia harus ada representasi, keterwakilan. Ya, jadi tidak bisa sembarang. Kalau di kualitatif saya ambil 1 sampai 10 sudah cukup. No problem. Tapi kalau kuantitatif, itu ada nilai minimal. Tidak boleh kurang dari 30. Kapan kurang dari 30 berarti salah penelitiannya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian, jenis analisa. Kualitatif itu lebih bersifat subjektif. Interpretatif, analisa semiotik. Nah, karena subjektif, interpretatif, dan semiotik, maka butuh banyak referensi. Untuk mendukung argumentasi Anda, butuh referensi yang banyak. Sementara kalau kuantitatif, analisanya itu harus berdasar ke statistik, deskriptif, prediktif, sebab akibat, atau korelasi. Hubungan kausalitas atau sebab akibat itu harus muncul. Kemudian yang berikutnya dilihat dari kemampuan periset, kemampuan komunikasi. Nah ini di kualitatif kemampuan komunikasi peneliti harus bagus. Hubungan antara peneliti dengan orang-orang yang diteliti itu harus lebih akrab.
Sedangkan untuk kuantitatif, ini harus metodologinya itu peneliti harus kuat, prosedur statistiknya harus kuat, dan pemahaman tentang korelasional juga harus kuat. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang kalau kita lihat dari kuantitatif dan kualitatif, penarikan kesimpulan itu sangat terbatas hanya untuk pengertian dan wawasan pendahuluan. Sementara kalau kuantitatif, cukup baik untuk menarik kesimpulan, fakta, dan estimasi keterkaitan berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, beberapa teknik metode riset kualitatif yang sering digunakan dalam riset pemasaran berdasarkan jumlah responden dan media wawancara seperti kita lihat itu meliputi jumlah responden itu antara 6 sampai 12 orang saja. Maka biasanya kalau seperti itu kita biasanya mengumpulkan mereka dan kita berdiskusi dalam bentuk forum. Apa yang disebut dengan FGD, Focus Group Discussion. Kemudian dyad itu yang kedua, itu triad ketiga, mini group atau diskusi-diskusi lepas. Kemudian one-one in depth, jadi wawancara face to face secara mendalam. Kemudian experience interview, kemudian teknik projektif dan teknik interview. Sementara media interaksinya itu face to face, interaktif. Telepon conference bisa, video conference atau video call boleh. Jadi kalau penelitian kualitatif itu simpel sebenarnya, gampang. Bisa melalui dengan begini. Bisa melalui dengan cara-cara seperti ini, video call seperti ini, dengan menggunakan Zoom atau menggunakan telepon bisa. Nah, tentu saja di dalam fokus discussion group ini kelompok yang terdiri dari 6 hingga 12 orang ini dipandu oleh moderator. Siapa? Ya kita yang menentukan siapa yang jadi moderator, bertujuan membahas sikap, persepsi, dan macam-macam. Kemudian in-depth interview, wawancara mendalam ini dilakukan periset terhadap seorang individu secara mendalam dan secara akurat. Kemudian experience interview ini wawancara terarah, kemudian projektif teknik ini teknik riset penjajakan dengan meminta responden untuk memproyeksikan perasaan, keyakinan atau motivasi dirinya terhadap seseorang atau objek. Nah, ini banyak hal yang bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, fokus discussion group ini tentu salah satu metode jenis riset kualitatif yang cukup populer dalam riset ini. Tujuan penggunaan FGD sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan riset kualitatif secara keseluruhan. Namun dibanding dengan teknik-teknik yang lain, FGD ini paling efektif dan memiliki kelebihan-kelebihan dalam mengeksplorasi suatu kelompok responden. Nah, tentu saja kita harus lihat apa manfaat FGD dan apa keterbatasan. Nah, manfaat FGD, yang pertama itu riset dapat diadakan secara cepat. Jadi FGD ini bisa lebih mempercepat. Biaya riset itu lebih murah. Ya, palingan diajak kumpul-kumpul, minum kopi, kemudian ditambah dengan kue-kue, kita sudah diskusi di situ. Jadi di mana saja kita bisa lakukan. Tergantung kesediaan orang untuk hadir di tempat itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Kemudian saat responden tidak dipaksa untuk menjawab pertanyaan, mereka akan memberi pikiran dan jawaban serius. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa menjawab secara jelas, hanya diminta bagaimana pandangannya. Nah, dari pandangan itu kita sudah bisa menginterpretasi, oh sebenarnya dia setuju atau menolak. Gitu aja. Yang keempat, responden mudah angkat bicara karena tidak ada perbedaan antar mereka. Yang kelima itu, suasana kelompok akan membantu menstimulus responden untuk bicara. Yang keenam, terjadi efek simultan saat responden berpendapat. Maka yang lain akan ikut berkomentar. Kemudian yang terakhir itu, manfaat FGD itu, sinergi diciptakan oleh kelompok. Jadi hubungan antara mereka-mereka itu tentu tercipta secara otomatis dari kelompok-kelompok itu. Ya, keterbatasannya adalah ada 4. Yang pertama itu diskusi dapat didominasi pembicara-pembicara oleh segelintir orang.
Jadi orang yang cerewet ini ya sedikit biasanya lebih dominan di dalam FGD ini. Nah, ini juga kayak kalau terlalu cerewet tetapi tidak berbobot, ini kayak biasanya juga mengurangi suasana keakraban di dalam FGD itu. Makanya ya bicara itu boleh saja cerewet orang bicara, tetapi yang penting ada isi. Kalau cerewet yang tidak ada isi itu kan mengganggu. Kemudian yang kedua, sedikit informasi hanya dapat diperoleh dari setiap responden. Kemudian kelemahan yang ketiga terdapat ketidakmerataannya. Tidak merata cakupan karena itu tadi. Ada yang dominan, ada yang resesif. Resesif itu artinya kurang aktif atau alias pasif. Kemudian yang keempat, keterbatasannya sudut pandang anggota minoritas kelompok dapat terabaikan atau tidak berpengaruh. Jadi biasanya yang kelompok dominan itu yang memang yang ini. Nah, peran penting yang perlu diperhatikan oleh periset dalam pelaksanaan fokus discussion ini adalah yang pertama, peneliti harus memahami tujuan dan garis besar dari riset yang akan dilakukan. Yang kedua, periset harus mampu mendesain panduan moderator. Jadi moderator itu harus betul-betul paham persoalan, kemudian dia mampu memandu secara efektif jalannya diskusi. Ya, berdasarkan kriteria riset sebagai peserta FGD. Umumnya diperlukan 2-4 grup per kategori responden. Kemudian yang keempat itu adalah, yang ketiga itu adalah menyeleksi responden. Jadi di dalam FGD itu kita bisa bebas menyeleksi responden mana yang paling pengetahuannya bagus dan yang tidak bagus. Itu kelihatan. Kemudian yang keempat, memanage tim bantu pelaksana. Antara lain bagian akomodasi, perlengkapan, logistik, konsumsi, dan dokumentasi. Ini harus semua dikumpulkan dan dilampirkan pada saat pelaporan. Yang kelima, bersama tim menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Ya apa-apa saja tentu kelompok itu yang paling tahu. Tape recorder, GIF, name tags-nya, PCR-nya. Ya, tentu saja tape recorder. Sekarang ini tape recorder tidak begitu laku lagi. HP bisa dipakai merekam kan, gampang sekali. Sekarang ini semua serba mudah. Kemudian yang keenam itu dimungkinkan periset menangkap menjadi moderator, jadi bisa merangkap menjadi moderator. Jadi peneliti sekaligus moderator, boleh? Tidak ada larangan. Kemudian memandu jalannya FGD, selanjutnya menginterpretasi dan menganalisa dalam sebuah laporan akhir. Jadi artinya FGD ini jauh lebih dapat dikembangkan dan dioptimalisasikan bagi riset-riset penting pemasaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward V. Venn dalam bukunya Advanced Focus Group Discussion Research, ini menuliskan bahwa FGD dapat difungsikan dalam 3 tugas utama, yakni exploratory, clinical, dan experiential. Tugas explanatory focus ini adalah menciptakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, menemukan, dan menjelaskan, serta melahirkan gagasan-gagasan atau perasaan perilaku. Jadi, ini penting semua. Nah, tugas experiential focus itu adalah memberikan kesempatan para pengambil keputusan untuk mengamati perilaku alami. Jadi tidak boleh direkayasa, tapi yang kita tangkap itu adalah perilaku perilaku alami dari peserta FGD itu. Itu apapun yang dikemukakan itu aja yang ditangkap, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, sementara untuk FGD penelitian terapan atau applied research itu juga berbeda sedikit, ada beberapa, kalau exploratory, klinik, eksperimental ini ada masing-masing kekurangan kelebihan. Nah, lagi-lagi saya katakan karena waktu kita itu di diskusi dan kuliah seperti ini terbatas sekali, hanya 40 menit. Nah, ini sudah ada kode lagi bahwa tinggal berapa ini? Kurang lebih 15 menit. Sudah berakhir. Ini semua lengkap di dalam buku. Jadi ketika ada pertanyaan, coba bedakan antara penelitian exploratory, clinical, dan eksperimental, ini sudah lengkap di dalam buku ini. Tidak perlu lagi repot-repot. Nah, jadi
Itu yang perlu dipahami. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 3 kesalahan yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan riset kualitatif, khususnya FGD dan in-depth interview. Apa kesalahan-kesalahan itu? Yang pertama itu kesalahan dari sisi metodologinya. Yang kedua, kesalahan dari sisi prosedural. Dan yang ketiga adalah kesalahan dari sisi analisa. Nah, kita akan lihat satu persatu. Sebelum kita masuk membahas satu persatu terkait dengan 3 persoalan itu, metodologi, prosedural, dan analisa. Nah, yang perlu juga kita pahami bahwa mengeneralisasi informasi baru yang diperoleh dari responden sebagai suatu kesimpulan riset, sedangkan contoh kesalahan prosedural yang kerap terjadi adalah periset tidak mendefinisikan tujuan secara jelas. Lalu pemilihan responden yang tidak tepat, sehingga tidak diperoleh informasi yang diharapkan dan cenderung bias. Apa itu bias? Inilah bahasa dalam penelitian disebut dengan kesalahan. Bias itu menjadikan data, informasi yang kita temukan itu tidak jelas atau bisa cenderung memiliki pengertian ganda atau ambigu. Termasuk juga ketidakmampuan moderator dalam mengarahkan FGD serta fasilitator FGD yang kurang diperhatikan sehingga mengganggu kenyamanan responden. Nah, tentu saja kepemimpinan saudara moderator nampak pada kemampuan mengkondisikan grup diskusi sesuai dengan tujuan riset. Nah, berkaitan dengan yang tadi, persoalan metodologinya, prosedurnya, dan analisanya. Nah, kesalahan di dalam metodologi itu karena seringkali kita terburu-buru membuat suatu kesimpulan. Sehingga urutan tahapan dari metodologi itu tidak runtut. Ya. Nah, dengan sendirinya memilih orang-orang yang sesuai dengan yang kita butuhkan itu terjadi kekeliruan. Akhirnya kita memilih orang itu biasanya dilakukan secara acak, padahal tidak boleh. Harus dipilih orang-orang yang betul-betul paham untuk dia wawancarai. Coba bayangkan ya. Kita membayangkan saja seperti Iksan. Kalau saya wawancarai, misalnya Iksan kerja di Carrefour. Tapi saya wawancarai terkait dengan Indomaret. Jelas Iksan bingung. Iya kan? Bisa jadi saya mendapatkan informasi tidak tepat. Tapi ketika saya wawancarai Iksan berkaitan dengan Carrefour, dia makan mentah. Kenapa? Karena dia tahu persis. Jadi jangan dalam metode penelitian kualitatif itu metodologinya, jangan sekali-sekali memilih responden yang tidak paham masalah. Karena itu akan membuat kesalahan besar, menjadikan data kita menjadi bias. Oke, demikian juga dengan prosedurnya. Tahapan-tahapan dalam mengajukan pertanyaan, pengumpulan data, analisa datanya itu harus berurut, harus runtut. Itu yang disebut dengan prosedur. Nah, misalnya Andika mengurus KTP, harus mulai dari mana dulu? Ambil surat pengantar dari RT, ke RW, ke kelurahan, baru ke kecamatan. Coba Andika lakukan dari kecamatan dulu baru turun. Pasti bingung kan? Itu kesalahan. Nah, itu contoh-contoh yang disebut dengan prosedural. Jadi harus mengikuti aturan-aturan mainnya. Kapan kita tidak mengikuti itu, maka hasilnya pasti bias. Nah, untuk kesalahan analisa, yang terakhir itu adalah yang sudah pasti membawa ke kegagalan. Sebuah riset kualitatif, jadi kalau sudah salah metodologinya, salah proseduralnya, pasti salah analisanya. Tidak usah dilanjutkan, pasti salah. Tetapi kalau metodologinya bagus,
proseduralnya bagus, pasti analisa yang kita akan lakukan juga bagus. Nah, jadi ini contoh-contoh yang harus kita lihat. Nah, demikian juga ketika kita berdiskusi misalkan menerapkan FGD tadi itu, moderator itu bagian dari metodologi. Jadi moderator itu harus pandai mengatur suasana, mengatur ini sehingga betul-betul terkumpul dan mendapatkan informasi yang akurat. Nah, meski moderator mengetahui jawaban secara teoretik, namun tidak boleh memengaruhi alur pertanyaan dalam diskusi dan analisa. Ini prinsip. Jadi moderator harus berposisi sebagai orang netral, orang awam, atau berpura-pura tidak tahu. Nah, gitu loh. Ya, yang dikarenakan ketidaktahuannya. Dia melemparkan pertanyaan melalui jalan FGD. Pertanyaan yang tidak atau kurang terjawab baik oleh seorang responden dapat ditanyakan kepada responden lainnya. Nah, itulah. Walaupun sebenarnya moderator itu sudah paham, tapi tidak boleh. Dalam bahasa anak-anak, jangan sotak-sotak. Oh gitu ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Teknik bertanya. Taruhlah, yang saya mau tanya, terlebih dahulu saya harus pahami. Orang yang saya mau tanya itu tingkat pendidikannya apa? Pengalamannya seperti apa? Pergaulannya seperti apa? Kenapa harus dipahami ini? Karena ini terkait dengan bentuk pertanyaan. Coba misalnya yang tamatang SD, saya langsung tanya bahasa-bahasa perguruan tinggi, kira-kira terjawab tidak? Ya. Jadi kalau kita menginginkan jawaban itu, maka kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan orang yang ditanya. Kalau level pendidikannya misalnya SMP SMA, ya gunakanlah bahasa tingkat SMP, SD SMA, SMP SMA. Jangan pakai bahasa tinggi. Nggak ketemu. Nah, jadi ini semua harus dipahami. Keterampilan kedua setelah kemampuan membangun dinamika kelompok, periset sebagai moderator atau sebagai interviewer dalam interview adalah kemampuan bertanya. Karena apapun jawaban yang disampaikan responden, terlepas benar atau salah, merupakan tujuan dari riset kualitatif. Makanya kalau mau mendapatkan jawaban yang bagus, nah, harus paham itu. Beberapa teknik pertanyaan yang sering digunakan antara lain teknik probing, teknik why question, atau teknik what if. Nah, apa itu teknik probing? Teknik probing dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail dari responden. Periset bertanya tentang sesuatu hal kepada responden. Setiap jawaban yang keluar difokuskan untuk ditanyakan beruntun hingga detail jawaban tergali. Contoh. Ini contoh ya, contoh. Ini ada semua di dalam buku ini yang saya mau bagikan kalau ini. Taruhlah saya peneliti dengan berinisial T. J itu adalah inisial orang-orang yang diwawancara. Misalnya pertanyaan saya, maaf